Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo Brave Kids, selamat hari Minggu. Hai. Selamat hari Minggu, Lose Selamat hari Yunia. Minggu juga Lose Lady. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik Lose. Amin. Gimana Baik. kabar Lose Lady? Pasti baik dong, apapun keadaannya, mungkin lagi kurang sehat, Iya. mungkin lagi ada sedih karena sesuatu, tapi semuanya itu tetap yang terbaik menurut rencana Tuhan. Tuhan tidak bermaksud jahat, tapi mungkin lewat semua keadaan itu Tuhan mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Karena itu yuk mari kita mulai sekolah minggu kita hari ini dengan mengangkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan dengan suara kita, dengan kekuatan kita, Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Yuk tanggalkan semua beban yang ada. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang tetap. Sekali lagi, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon bertepuk tangan, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata. Sekali lagi, Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan akan bertakhta di atas puji-pujian. Maksudnya apa, Lose? Maksudnya ketika kita memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan hadir di dalam rohnya, menerima puji-pujian kita. Amin, Lose. Karena itu kita mau buka di dalam doa. Minta tolong Lose ya, buka dalam doa ya. Iya. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah siap. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dan Tuhan yang menolong kami supaya kami juga bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Lase. Lagu tadi bilang apa?
Yesus bertakhta di atas atas puji-pujian. puji-pujian. Maksudnya apa? Yesus hadir di dalam anak-anak Tuhan yang memuji Tuhan dengan hati yang Amin. sungguh-sungguh. Nah, karena itu Lose kita mau terus puji Tuhan, tapi Lose Lady punya pertanyaan. Iya, Lose Lady mau tanya apa? Yunia di hadapan Tuhan, status Lose Yunia sebagai apa? Saya itu anak Tuhan, Lause. Terus apa lagi? Saya itu pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan atau hamba Hamba Tuhan. Dan masih sebenarnya banyak, ada sahabat. Iya, Ya, betul. tapi ya, kalau di sekolah minggu atau di gereja nih ceritanya kalau Lose sebagai anak-anak, status Lose apa? Aku anak sekolah minggu. Betul sekali. Nah, anak sekolah minggu tanda-tandanya apa ya? Apa ya, Lause? Daripada Lose mikir, mending kita nyanyi lagunya. Iya, betul sekali. Aku anak sekolah minggu. Yes. Yuk sama-sama ya. Dengan semangat ya anak-anak, kita Betul mau memuji sekali. Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita selalu. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Bilang Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D apa yo? Damai sejahtera di hati. Sekali lagi, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi apa ayo? sukacita selalu. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Bilang Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Ya, ada damai sejahtera ya, Lause ya. Bener banget, damai sejahtera di Di hati. Karena apa? Karena Yesus pasti selalu memberi sukacita. Nah, kalau lagi sedih bisa sukacita enggak? Bisa, asal kita minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, berikan sukacita di dalam hati kita. Amin. Nah, Lase, masih ingat nggak kita dalam seri pelajaran apa nih? Pelajaran firman Tuhan kita? Pelajaran tentang mukjizat Tuhan Yesus. Mujizat Lause. Tuhan Yesus itu menceritakan tentang apa? Ayo. Tentang kuasa Tuhan yang besar, Yang hebat, yang kuat. Yes, betul banget. Karena itu kita punya dua lagu tema loh, yang satu dalam bahasa Inggris, yang satu dalam bahasa Indonesia. Apa ayo yang lagu tema bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya kuat-kuat yang Terkuat, hebat-hebat yang Terhebat. terhebat. Daripada kita ngomong, mending kita puji Tuhan sama-sama. Music, yo, sama-sama kita bilang Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Pakai gerakannya, Lase. Anak-anak di rumah juga ya. Yes, pasti anak-anak di rumah yuk. Berdiri, pakai kekuatan kita memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang lagi? terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang
ada tandingan maksudnya apa? Nggak ada lawannya. Iya, betul sekali, Lause. Siapa? Mau Hulk itu cuman film. Mau Superman, Spiderman, Batman, man yang lain itu cuman man. Iya. Karena Tuhan kita bukan saja menjadi manusia, tapi Dia adalah Tuhan yang hebat. Karena itu kita mau lanjutkan seri firman Tuhan kita untuk kita semakin mengenal kehebatan Tuhan kita. Udah siap belum nih anak-anak? Oh, anak-anak sudah siap. Lo sudah siap hati belum? Aku juga udah siap. Oke, kalau begitu yuk kita mau tenangkan hati kita. Ya. Duduk yang tenang. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Dengan berdoa melalui lagu ini. Kubuka hati. Jadikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita bilang, kubuka hati. Kubuka hatiku untuk firman. Katakan, ku ingin menjadi seperti-Mu Yesus. Katakan, berfirman-Lah Tuhan. Aku siap mendengarnya dan mau melakukannya. Setiap dengan suara yang lembut kita bilang, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak. Sekali lagi kita bilang, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Amin. Nah, anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Lose Malvia. Halo semua anak-anak, wah Lause Malvian senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi ya. Pastinya semua sudah siap untuk belajar firman Tuhan bukan? Siapa yang belum siap? Ada yang belum siap? Wah, yang belum siap jangan-jangan baru bangun atau masih lagi bete-bete gitu ya? Lause berharap tidak seperti itu ya. Kan tadi sudah nyanyi-nyanyi puji-pujian yang sangat indah, luar biasa. Apalagi lagu kuat-kuat yang terkuat. Iya kan? Karena kita melihat bagaimana perbuatan Tuhan kita. Wah, anak-anak gak berasa ya, kita sudah beberapa minggu ini belajar banyak tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang sangat ajaib sekali dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masih berjumpa kembali untuk belajar tentang bagaimana kuasa dan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu yuk, Lause Malvian mau ajak anak-anak lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa bersama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami saat ini sudah memuji Tuhan dan sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua, berkati kami semua, supaya firman Tuhan yang akan kami pelajari dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak, Lause Malvian mau tanya, percaya nggak kalau Lause Malvian bisa melakukan satu perbuatan yang ajaib? Percaya nggak? Nggak percaya? Pasti ada yang bilang nggak percaya. Nggak percaya? Coba ya, Lause Malvian tunjukin ya. Anak-anak di sini lihat ya. Lause Malvian punya pot bunga, ya. Nah, pot bunga ini nggak ada bunganya kan? Tapi Lause Malvian bisa dengan menghitung 1, 2, 3 nanti ada bunga di pot ini. Percaya? Pasti ada yang bilang nggak percaya. Percaya. Ayo, siapa tim percaya angkat tangan. Siapa tim yang tidak percaya angkat tangan. Ya udah, Lause Malvian mau tunjukin aja ya. Bisa nggak ya kita hitung sama-sama ya. Semua anak-anak dari rumah dihitung ya. 1, 2, 3. Hore! Yeay! Ada kan bunganya? Ada bunga warna merah kan? Kalian lihat kan? Iya dong. Lause Malvian hebat nggak? Hebat nggak ya? Mungkin ada yang bilang, Lause Malvian. Iya, anak-anak, ini bukan Lause Malvian yang hebat. Ini hanya sebuah trik, ya kan? Karena Lause Malvian tidak punya kekuatan apa-apa untuk membuat sesuatu perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya. Beda dengan Tuhan kita, bukan? Tuhan kita, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia sungguh ajaib, dia hebat, dia sanggup untuk melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib. Iya betul, dia bisa melakukan banyak perbuatan ajaib. Dan inilah yang akan kita lihat, perbuatan macam apa lagi ya yang Tuhan tunjukkan dengan kuasanya yang begitu besar sekali, sehingga kita bisa nyanyikan pujian yang tadi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, ya kan? Besar-besar yang terbesar, itulah Yesus Tuhanku. Apa? Kok tiba-tiba Lause Malvian lupa? Nah betul ya anak-anak, jadi kisah ini berawal dari ketika waktu itu Tuhan Yesus sebelumnya, kalian masih ingat ada Tuhan Yesus melakukan perbuatan ajaib dengan memberi makan 5.000 orang kan? Wah itu luar biasa. Nah pada waktu itu anak-anak, setelah Tuhan Yesus melakukan perbuatan ajaib itu dengan memberi makan 5.000 orang, kemudian Tuhan Yesus meminta para muridnya pada waktu itu untuk apa? Untuk pergi bertolak ke seberang. Jadi Tuhan Yesus bilang, ya udah kalian pergi naik kapal duluan ya. Kalian pergi ke seberang gitu ya. Nanti tunggu aku di sana. Jadi Tuhan Yesus minta murid-muridnya naik kapal terlebih dahulu, menyeberangi danau pada waktu itu untuk menunggu nanti Tuhan Yesus akan menyusul mereka ya. Kemudian akhirnya setelah dia suruh murid-muridnya untuk pergi pada waktu itu, kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia perintahkan supaya orang-orang banyak yang mengikuti mereka itu untuk pulang juga ke rumah, karena mereka sudah melihat dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka juga sudah diberi makan. Jadi Tuhan Yesus bilang silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Nah setelah semua pulang dan para murid Tuhan Yesus pergi naik ke kapal pada waktu itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia pergi ke atas bukit, dia menyendiri di sana. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan anak-anak? Ini dia yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia seorang diri di atas bukit adalah dia berdoa. Wah luar biasa ya Tuhan Yesus. Dia udah habis pelayanan, dia sudah mengabarkan berita Injil gitu ya tentang kasih Tuhan. Kemudian dia mengambil waktu untuk berdoa.
mengucap syukur kepada Bapanya di surga dan juga meminta pertolongan di dalam pelayanan-pelayanan yang berikutnya. Luar biasa kan? Nah, setelah itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pada waktu itu ya, para murid Tuhan Yesus kan sudah naik kapal kan tadi ya. Ternyata anak-anak waktu mereka sedang naik kapal, yang terjadi adalah ada angin yang cukup besar sehingga membuat ombaknya itu lumayan gitu ya. Nah, anak-anak pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mulai gitu ya, mungkin rasanya cemas gitu ya. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus menyusul mereka. Tuhan Yesus pergi kepada mereka. Hah? Bagaimana caranya? Kan Tuhan Yesus nggak punya kapal. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus pergi kepada murid-muridnya? Apakah Tuhan Yesus cari kapal nelayan yang lain? Enggak, ternyata Tuhan Yesus enggak pergi cari kapal yang lain atau perahu dari nelayan yang lain. Tapi ternyata yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia berjalan di atas air. Wah, keren gak? Keren banget. Coba, ada gak kamu yang bisa berjalan di atas air? Bisa nggak? Pastinya nggak bisa, kita akan tenggelam. Kamu jangan coba-coba ya di kolam renang ya. Apalagi kalau kamu nggak bisa berenang, jangan dicoba-coba ya. Karena kita nggak bisa, kita tidak ada yang bisa berjalan di atas air. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan hal itu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk berjalan di atas air. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berjalan, dia menuju kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Waktu para murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus dari kejauhan, mereka pada saat itu samar-samar. Artinya mereka nggak bisa lihat dengan jelas karena kan malam hari dan angin cukup kencang. Jadi mereka seperti melihat ada bayangan gitu ya, yang seperti berjalan di atas air dan mereka ketakutan. Mereka bilang, "Weh, ada hantu yang sedang berjalan, ada hantu." Anak-anak lihat nih, jadi mereka ketakutan. Mereka melihat bahwa yang sedang berjalan itu seperti hantu anak-anak. Jadi mereka takut. Pada waktu mereka lihat itu dan Tuhan Yesus tahu mereka ketakutan, Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut, ini aku," gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Petrus yang mendengar suara Tuhan Yesus waktu itu langsung bilang, "Guru, kalau itu benar engkau, maka biarkan aku dapat berjalan di atas air dan bisa pergi bisa mendekatimu." Nah, anak-anak, itu kalian bisa lihat ya. Kisah ini ada di dalam Matius ya. Matius berapa? Matius 14 itu mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33 gitu ya. Nah, jadi Petrus bilang, "Tuhan, suruh aku berjalan ya. Aku mau mendekatimu," gitu ya. Tuhan Yesus bilang, datanglah kemari." Wah, Petrus nih, dia percaya sekali bahwa dia sanggup untuk berjalan di atas air. Jadi dia turun dari atas kapalnya, dia taruh kakinya di atas air. Wah, keren. Aku bisa berjalan. Jadi dia berjalan melangkah mau menuju kepada siapa ini? Mau menuju kepada Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba dia merasakan, wah, angin. Akhirnya dia jadi khawatir. Dia langsung jadi ketakutan. Aduh, ada angin yang kenceng banget ini. Aduh, akhirnya yang terjadi apa? Petrus mau tenggelam. Dia tidak bisa lagi berjalan di atas air karena dia punya hati sudah diliputi rasa takut yang besar, anak-anak. Dia ketakutan. Dia merasa bahwa wah, dia akan nggak mungkin bisa berjalan menuju kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Wah, akhirnya yang terjadi betul anak-anak, dia tenggelam dan Tuhan Yesus datang untuk menolong Petrus pada waktu itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Tuhan Yesus bilang, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Wah, di sini Tuhan Yesus bilang,
Petrus, Petrus, kamu ini ya orang yang kurang percaya, tidak percaya padaku. Kenapa kamu jadi bimbang? Kenapa kamu jadi ragu? Akhirnya Petrus dia sadar Tuhan Yesus membawa dia ke atas kapal dan semua orang yang ada di kapal itu, para murid Tuhan Yesus pada waktu itu takjub, mereka sujud menyembah dan mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan. Ini sangat luar biasa loh anak-anak, di mana para murid melihat bahwa guru mereka bukan guru biasa. Mereka kan tadinya barusan melihat bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu diubah bisa membuat diberkati dan membuat orang banyak 5.000 orang makan. Kemudian sekarang mereka melihat betapa dahsyat, betapa luar biasa Tuhan itu, sehingga Tuhan sanggup untuk melakukan perbuatan yang mereka tidak pernah pikir. Ya, Yesus berjalan di atas air gitu ya. Wah, ini benar-benar luar biasa loh anak-anak. Mana ada orang yang seperti ini? Mana ada Tuhan yang seperti ini? Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan manusia, termasuk di dalam alam semesta ini. Tuhan bisa memerintahkan apapun juga ya, diubah oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Namun di sini kita lihat ya, ada satu pelajaran yang sangat berharga sekali anak-anak ya, yaitu dari kisah siapa? Dari Petrus gitu ya. Nah, Petrus ini seharusnya dia tidak boleh ragu, dia tidak boleh bimbang. Karena apa? Karena waktu di awal dia bisa nggak berjalan di atas air? Bisa. Kenapa dia bisa? Karena ada kuasa Tuhan dan juga ada iman di dalam hatinya dan percaya bahwa dia pasti bisa karena ada Tuhan dan dia akan dapat berjalan di atas air berjumpa dengan Tuhan Yesus. Akan tetapi apa yang terjadi anak-anak? Waktu angin dirasakan oleh Petrus, mulai dia rasa angin, terus apalagi ombaknya mungkin mulai gitu. Kemudian dia mulai merasa bimbang. Aduh, gawat nih. Aduh, gawat. Ini angin udah kencang nih. Aduh, ini ombaknya juga bikin nanti aku bisa tenggelam. Akhirnya karena rasa ragu, bimbang, kemudian jadi tidak percaya lagi, sehingga yang terjadi apa? Dia tidak bisa berjalan di atas air. Yang terjadi adalah dia tenggelam. Wah, anak-anak, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita juga seringkali melakukan hal yang sama seperti Petrus. Kita tahu nggak kita punya Tuhan yang hebat? Tahu nggak kamu? Tahu kan? Tahu, Lause. Kamu tahu nggak kalau Tuhan kamu bisa melakukan perbuatan ajaib yang begitu luar biasa? Seperti orang buta melihat, yang tuli mendengar, anggur diubah menjadi air diubah menjadi anggur, yang lumpuh berjalan gitu ya. Kamu tahu bahwa Tuhanmu, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Tahu kan? Tahu dong, Lause. Iya, kita tahu kita punya Tuhan yang kuat, hebat, luar biasa, bahkan kita bisa menaikkan pujian awesome God ya. You are awesome, that's why I praise you Lord. Iya kan? Kita bilang you are awesome. Kita bilang engkau luar biasa, begitu awesome. Itu sebabnya kita praise God gitu ya, kita puji Tuhan. Tapi seringkali kita waktu ada masalah ya, kita misalnya tahu, wah misalnya ada yang sakit di rumah, wah udah masuk rumah sakit, apa yang terjadi? Kita seringkali jadi merasa bahwa aduh, Tuhan sanggup gak ya menyembuhkan saudaraku yang sakit? Atau mungkin nih kita lihat papa mama lagi susah nih di masa pandemi, usaha papa mama, toko papa mama tidak seramai dulu sebelum pandemi. Kita mulai bilang, aduh Tuhan,
Tuhan sanggup nggak ya mencukupkan apa yang keluarga aku perlukan? Gimana dengan masa depan aku Tuhan? Aku masih bisa sekolah lagi nggak ya Tuhan? Kita mulai khawatir. Kita akhirnya jadi tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita menghadapi semua masalah. Anak-anak, Tuhan mau kita bukan hanya sekedar tahu punya Tuhan yang kuat, hebat, dan besar, tidak ada tandingannya. Tapi yang Tuhan mau kita belajar untuk benar-benar percaya. Benar-benar percaya ya bahwa Dia sanggup ya. Dia dapat menolong kita karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan hanya minta anak-anak percaya. Jangan seperti Petrus jadi ragu-ragu, bimbang. Akhirnya dia tidak benar-benar bisa berjalan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia hanya bisa berjalan sebentar saja, tapi karena ada angin, jadi khawatir, jadi takut sehingga dia tidak bisa berjalan lebih jauh. Jangan seperti Petrus ya. Tuhan mau buktikan kalau kamu tahu kamu punya Tuhan yang besar dan kamu bisa sampai menyanyi dengan begitu indah bahwa kamu punya Tuhan yang kuat, hebat, besar, awesome God, maka sekali lagi yuk belajar untuk sungguh-sungguh percaya. Jadi waktu kamu lagi susah, lagi takut, kamu lagi khawatir, kamu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, percaya saja bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kamu. Yang sakit Tuhan bisa jamah sembuhkan, kebutuhan hidup kamu bisa Tuhan cukupkan. Kamu tidak usah takut dengan masa depanmu, karena kalau ada Tuhan bersama dengan kamu, maka masa depanmu Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Oleh sebab itu yuk anak-anak, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air dengan begitu hebat, maka kita belajar percaya. Jangan menjadi Petrus yang tidak percaya kepada Tuhan. Oke? Mau percaya? Anak-anak di rumah mau? Mau dong, Lawson Malvian juga mau. Sehingga setiap masalah yang Lawson Malvian hadapi, Lawson Malvian tidak usah takut, tidak usah cemas. Karena Lawson Malvian punya Tuhan yang kuat, hebat, besar, tidak ada tandingannya. Oke? Oke dong, yuk kita mau berdoa, ngelipat tangan semuanya, kita mau bersyukur, kita mau belajar percaya sungguh kepada Tuhan kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang perkasa, besar, ajaib, yang sanggup untuk melakukan begitu banyak perbuatan ajaib. Tuhan, tolong kami untuk belajar percaya sungguh bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, hebat dan kuat itu pasti sanggup untuk menolong kami ketika kami sedang sedih, takut, khawatir, kami bimbang, kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan yang akan sanggup untuk menolong kami. Jangan biarkan kami menjadi seperti Petrus, tapi kami mau belajar untuk memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semuanya sudah siap untuk memberikan persembahan? Pastinya dong. Yuk kita akan berikan persembahan kita ya. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Bye. Wah, Lause, bagaimana firman Tuhannya? Menguatkan hati Lause? Iya, tentu saja Lause Lady. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Bagaimana dengan Simon Petrus tadi? Tadi sih Pernah nggak Lause jadi seperti Simon Petrus? Iya, kadang-kadang juga begitu Lause. Kadang-kadang suka ragu kan? Iya. Tapi di saat kita ragu, Tuhan datang menguatkan kepercayaan kita lagi. Dan kita harus datang juga sama Tuhan Lause. Kalau mulai ragu, Tuhan tolong aku. Iya. Wah, luar biasa. Wah, kita bersyukur ya hari ini firman Tuhan menguatkan kita. Amin.
Tuhan bukan berkuasa atas alam dan badai saja, tapi Tuhan juga berkuasa atas apa? Atas segala sesuatu yang untuk mengatasi ketakutan dan ketidakpercayaan Kita. Jadi kalau kita takut, biarkan Tuhan datang menolong kita. Panggil Tuhan, Tuhan tolong aku. Bersyukur ya untuk Tuhan yang sudah menguatkan kita lewat firman Tuhan. Terima kasih Lasa Malvian yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan waktunya kita mau berterima Bersyukur kasih, kepada Tuhan. bersyukur dan belajar apa Lasa? Memberikan. Belajar Taat. taat. Yuk, sambil papa mama di rumah membantu kita orang dewasa men-scan QR yang ada di sini. Yes, gitu. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Berilah yang Terbaik. baik. Music. Sama-sama bilang, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Musik saja. Setiap pemberian kita, berapapun nilainya, berapapun jumlahnya, berikanlah dari hati kita yang sungguh-sungguh. Itulah pemberian yang terbaik. Sama-sama sekali lagi kita bilang berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yes. Tuhan akan memberkati kita selamanya. Karena apa? Tuhan yang berjanji akan menyertai kita selamanya. Amin. Amin. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memberi persembahan. Itu bukan karena kami kaya atau kami lebih hebat dari siapapun. Tapi karena Tuhan yang sudah memberkati orang tua kami dan memberkati kami. Tuhan, terimalah persembahan-persembahan kami ini sebagai tanda terima kasih, tanda syukur, dan tanda ketaatan kami. Kami juga mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan senang dengan kebaktian kami hari ini. Dan Tuhan menerima penyembahan kami, lewat nyanyian kami, lewat doa kami, dan lewat hati kami yang kami berikan untuk diisi firman Tuhan. Berkatilah papa, mama, atau siapapun yang sudah membantu kami hari ini sehingga kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu hari ini secara online. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Nah, Brave Kids di rumah dan Lose, ingat minggu lalu Lose Malvian sudah umumkan apa? Kita ada mengumpulkan apa? Celengan. Celengan itu untuk kita menaruh persembahan kita yang nanti Natal nanti kita akan pakai sebagai apa? Persembahan kasih untuk teman-teman kita yang ada di panti-panti asuhan. Yang lo selalu didengar, panti-panti asuhan sekarang itu banyak kekurangan gara-gara pandemi ini. Iya. Karena itu yuk rajin-rajin menabung, kalau ada berkat kita masukkan di celengan kita simpan supaya hari Natal nanti kita bisa berbagi kasih dengan teman-teman kita. Yes. Saudara-saudara kita di panti asuhan. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa Brave Kids. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye.
kuat, hebat, dan besar, itulah Tuhan kita. Yesus kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, Yesus yang terhebat, kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tidak ada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Besar, itulah Tuhan kita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Dan kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, lalu dia berjalan dan mengangkat tandunya sendiri. Gimana angkatnya? Yeay. Kita bangun, yeay. Aku orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh. Sejak kecil sudah sakit lumpuh. Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah dihapuskan." Dan dia bangkit. Dan dia memegang tanduknya. Dan dia bisa berjalan. Dadah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ya. Bye-bye. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh.